Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita mau ngupas tuntas bab 17 dari buku The Third Door-nya Alex Banayan. Judulnya keren nih, It's All Grey. Atau ya semuanya abu-abu. Sumber kita kali ini memang fokus banget ke bab spesifik ini aja. Semuanya abu-abu. Kedengarannya dalam ya. Iya kan? Nah, misi kita hari ini tuh semacam membongkar mitos lah. Mitos soal lompatan nekat kesuksesan yang sering kita dengar. Terutama soal drop out kuliah kayak para ikon teknologi itu. Kita mau coba ungkap strategi di baliknya. Langkah-langkah yang lebih terukur, yang sering kelewat, yang ada di area abu-abu ini. Oke, jadi bukan cuma cerita heroiknya aja ya. Betul. Dan kenapa ini penting buat Anda? Karena kalau paham ini, mungkin bisa ngubah cara Anda lihat keputusan besar dalam hidup Anda sendiri. Menarik, menarik. Oke, kita mulai dari mana nih? Oke, kita bedah ya. Jadi si penulisnya, Alex Banayan, dia nemuin ini tuh gara-gara dia sendiri lagi galau berat soal kuliahnya. Terus mentornya, Elliot Bisnoff, ngerasih tantangan gitu. Jangan cuma ikut-ikutan tren, drop out, tapi coba riset beneran. Riset soal siapa? Gimana sih Bill Gates sama Mark Zuckerberg itu sebenarnya mutusin keluar kuliah? Gitu. Nah, ini dia nih intinya. Soalnya kan cerita yang populer kita dapat dari berita, dari film kayak The Social Network itu, cenderungnya kan dramatis banget ya. Iya banget. Dibikin seolah-olah hitam putih. Tinggalin kuliah, kejar mimpi. Kling, sukses. Padahal, ya itu tadi, realitasnya jauh lebih abu-abu. Persis. Kayak Bill Gates nih contohnya. Kan seringnya digambarin dia langsung cabut gitu aja dari Harvard. Langsung belablas gitu ya. Ternyata nggak gitu. Menurut buku ini, Gates itu awalnya cuma ambil cuti. Oh, cuti. Iya, cuti 1 semester doang. Mau tes ombak dulu sama Microsoft. Pas dia rasa, wah belum cukup kuat nih momentumnya, dia balik lagi kuliah semester depannya. Serius? Balik kuliah lagi? Iya, bagian ini tuh yang hampir nggak pernah diceritain kan? Wah, ini baru tahu saya. Jadi nggak langsung bakar jembakan ya? Enggak, itu langkah terukur banget. Baru tahun berikutnya pas Microsoft makin jelas nih arahnya, baru diambil cuti lagi. Terus ya, akhirnya nggak balik. Nah, itu dia. Ini kan nunjukin proses ya, iteratif gitu. Nyesuaiin sama kondisi, bukan sekedar nekat sekali jadi. Bener banget. Beda kan kesannya? Bukan cuma nekat, tapi ada kalkulasinya. Detail kayak gini penting banget sih, mengubah perspektif soal resiko yang diambil. Nah, terus cerita Mark Zuckerberg juga mirip. Bukan kayak di film, yang kesannya aksi pemberontakan gitu. Oh ya? Gimana tuh kalau Zuckerberg? Justru salah satu pendiri Facebook lainnya, si Dustin Moskovitz itu, yang punya ide pragmatis banget. Dia bilang ke Zuck, daripada ribet bagi waktu, mending ambil cuti aja dulu 1 semester, fokus gedein Facebook. Rencananya, nanti bisa balik lagi ke Harvard. Wow, jadi rencananya malah mau balik lagi ya? Iya, rencananya gitu. Beda banget kan sama kesan pokoknya keluar yang sering kita dapat. Jauh ya. Ini lebih kayak, strategi bisnis yang rasional ya. Amankan dulu operasinya, evaluasi, baru udah putusin langkah permanen. Betul, ini jadi mikir ya, kenapa detail-detail abu-abu kayak gini sering hilang ya dari cerita. Mungkin karena cerita simpel lebih ngena. Mungkin ya. Atau mungkin karena melihat ke belakang itu semuanya jadi kelihatan jelas. Padahal pas dijalanin, ya penuh ketidakpastian. Bisa jadi, bisa jadi. Jadi apa nih artinya buat Anda yang dengerin? Pertama, ya ini pengingat keras lah. Jalan sukses itu rumit penuh pertimbangan. Jarang banget lurus. Jangan telan mentah-mentah narasi heroik yang udah disederhanain. Media kan suka cerita bagus, tapi hidup jarang sesimpel itu. Setuju. Dan yang lebih penting lagi, ini soal gimana kita ambil keputusan kan? Pas Anda lagi dihadapkan pilihan besar, mau pindah kerja, mulai bisnis atau apapun lah, ingat area abu-abu ini. Maksudnya? Ya, mungkin nggak harus selalu ekstrim ya atau tidak. Mungkin ada opsi kayak coba dulu sebentar, ambil jeda, tes pasar kecil-kecilan, atau ya langkah-langkah sementara lainnya gitu. Kesuksesan itu seringnya bukan soal lompatan gede, tapi rangkaian langkah kecil yang dikelola dengan baik di tengah ketidakpastian. Bener juga. Jadi memahami area abu-abu ini tuh justru memberdayakan kita ya. Kita jadi nggak ngerasa harus punya jawaban pasti 100% atau keberanian super buat melangkah. Tepat. Kadang langkah paling bijak itu ya langkah kecil yang bikin kita bisa belajar dan adaptasi. Ini bukan soal kurang yakin, tapi soal kecerdasan strategis. Oke, paham. Nah, sebagai penutup nih ya,
Coba deh renungkan sejenak. Di area mana lagi dalam hidup Anda? Mungkin di kerjaan, hubungan, atau cara Anda lihat dunia, Anda tuh cenderung lihatnya hitam atau putih aja. Ada nggak sih nuansa, kemungkinan, atau jalan tengah yang selama ini kelewat gara-gara kacamata biner tadi? Gimana kalau Anda coba lihat sebagai spektrum abu-abu? Siapa tahu ada solusi nggak terduga atau pemahaman baru yang muncul kalau kita kasih ruang buat kompleksitas. Wah, jadi bahan pikiran tuh. Sesuatu buat Anda renungkan lebih dalam ya.